Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3331, Peringtan dari Ras Alien. Kamu, Su Qingya dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Wanita ini tidak dihilangkan. Krisis di Paviliun Utara masih ada. Bahkan Ye Junlin akan menderita. Kekuatannya kuat, tetapi dia tidak tahan dengan bahaya wanita ini. Dia sedang merencanakan. Mempertimbangkan semuanya, Ye Junlin Kong memiliki seluruh tubuh kekuatan tempur, dan diperkirakan tidak berguna sama sekali. Wanita ini lebih merupakan ancaman daripada siapapun. Andai saja mereka bisa keluar. Beritahu Ye Junlin bahwa Ye Junlin pasti bisa menjaga wanita ini. Tapi Gong Qianqiu tidak akan pernah memberi mereka kesempatan ini. Di pihak Ye Junlin, akan lebih mudah ditangani setelah mengetahui siapa orang-orang ini. Mulai mencari segera. Dan ada banyak keributan di seluruh kota iblis, yang membuat jelas bahwa Ye Junlin sedang mencari alien terkuat ini. Berita menyebar kemana-mana. Selain itu, ada seorang master misterius yang baru saja menjaga Paviliun Utara, sehingga seluruh departemen sihir kota sangat ramai sekarang. Berita menyebar 10–100. Di beberapa tempat tersembunyi. Apa? Ye Junlin sebenarnya tahu identitas kita. Bagaimana mungkin? Mereka tidak meninggalkan petunjuk. Bagaimana Ye Junlin bisa mengetahui petunjuk mereka? Apakah seseorang mengatakannya? Mungkin saja orang-orang di Zenmoshi masih tahu tentang kita. Kata salah satu dari mereka. Tidak ada alasan. Kami sudah menatapnya. Tidak ada yang memberitahu Ye Junlin identitas kami. Sepertinya dia menemukannya sendiri. Ras alien ini juga sangat cepat. Segera diketahui apa yang sedang terjadi. Ye Junlin lah yang menggunakan ingatan kelima orang itu untuk benar-benar memulihkan penampilan kita. Sekarang seluruh divisi sihir kota penuh dengan potret kita. Mereka bahkan mendapatkan potret yang jelas. Ketika mereka melihat sosok orang mereka sendiri, mereka semua ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Metode semacam ini tidak pernah terdengar. Monyet di luar cukup cerdas. Orang-orang di Departemen Sihir Kota percaya bahwa mereka adalah pusat dunia, dan semua spesies di luar adalah monyet yang belum berkembang. Ini adalah rasa superioritas. Dan alien ini bahkan lebih unggul. Tidak heran. Dengan potret kami, mudah untuk mengetahui identitas kami. Tanyakan kepada penyihir kota yang banyak orang kenal. Semua orang mengerti. Lalu apakah kamu ingin memberitahu Tuan dan Tuan Muda? Seseorang bertanya. Tuan Muda sedang mundur, sepenuhnya mengintegrasikan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Jangan ganggu. Adapun kata-kata tuannya, kita tidak perlu memberitahu kita. Dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Orang pertama mencibir. Karena Ye Junlin sudah mengetahui identitas kita, dan mencari keberadaan kita dengan gila-gilaan. Kemudian kita akan memberitahu dia seberapa kuat kita. Oke, ya. Hanya saja kita masih belum tahu di mana Ye Junlin bersembunyi. Kembali lalu, Qinglong 5 orang bersembunyi di tempat itu, dan kami tidak menemukannya. Kalau begitu mari kita mulai dengan yang lain. Di sisi lain, temukan di mana Ye Junlin berada. Setelah menemukannya, kami akan memberi Anda kesulitan pukulan. Segera alien telah memilih target mereka. Awalnya, saya ingin langsung menghadapi Lord Bei. Tetapi mereka juga takut Ye Junlin akan menunggu mereka di Paviliun Utara. Jadi mereka memilih faksi lain dari divisi setan kota. Pada saat yang sama mengejutkan Ye Junlin, itu juga mengejutkan Zenmoshi. Yang dipilih oleh mereka adalah kuil harimau. Kuil harimau menderita kerugian besar dalam pertempuran Paviliun Utara. Tetapi tidak apa-apa, dan sebagian besar kekuatannya masih ada. Tapi setelah satu malam, semua 6.000 orang di kuil harimau dibantai. Dan kematiannya tragis. Mayatnya terpisah. Jantung digali. Dari penampilan setiap mayat, dapat dilihat bahwa itu dibunuh secara brutal. Semua orang tahu siapa yang keluar.
Seluruh divisi setan kota langsung menyebar ketakutan. Musuh Zenmoshi, alien terkuat. Mereka memperingatkan. Peringatan penyihir kota. Bahkan lebih memperingatkan Ye Junlin. Bab 3332. Pada saat yang sama kamu juga takut padaku. Karena ras alien ini sangat menakutkan. Ia membantai kuil harimau dalam semalam. Masih menggunakan metode kejam ini. Kuncinya adalah tidak ada yang tahu kapan mereka menembak, tanpa meninggalkan jejak. Seluruh kuil harimau dibantai dalam semalam, dan tidak ada yang menemukannya. Saya tidak tahu sampai pagi. Poin kuncinya adalah banyak orang dari Ye Junlin dan Zenmoshi mencari mereka. Mereka berani keluar dan membunuh. Ini menunjukkan betapa kuat dan sombongnya mereka. Untuk sementara waktu, seluruh divisi sihir kota mulai bergerak. Alien terkuat telah muncul lagi. Ini adalah mimpi buruk mereka. Kecuali seluruh divisi sihir kota bersatu. Jika tidak ada cara untuk bertarung. Tapi sekarang berbagai faksi Zenmoshi memiliki hantu di hati mereka. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama? Akan terlalu mudah jika alien terkuat harus dikalahkan satu persatu. Tentu saja untuk faksi-faksi kecil ini. Ini agak sulit untuk faksi besar. Di divisi penekan iblis ini, kecuali salah satu kekuatan, yaitu tubuh utama asli divisi penekan iblis. Mereka juga akan sedikit takut. Kekuatan lain, ras alien terkuat, tidak memperhatikan. Termasuk kekuatan besar seperti Wu Fangge, mereka tidak menganggapnya serius. Jika Anda mengatakan itu akan mati, itu akan mati. Itu juga alasan mengapa Su Qingya dan yang lainnya sangat takut. Beberapa faksi kecil mulai membentuk kelompok. Bahkan negara-negara besar mulai bersatu satu sama lain. Divisi setan kota benar-benar kacau. Bayangan yang didominasi oleh alien terkuat telah kembali lagi. Awan menggantung. Ketakutan datang. Tidak ada yang berani menemukan alien terkuat ini lagi. Segera Ye Junlin juga tahu tentang ini. Apa yang tidak dia mengerti? Pihak lain dengan panik memprovokasi dia dan memperingatkannya. Ye Junlin segera datang ke kuil harimau. Hai. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan di kota kuil Dewa Harimau. Cukup menakutkan. Karena seluruh kota, ada mayat yang tergantung di mana-mana. Dikemas padat, di mana-mana. Mayat lebih dari 6.000 orang semuanya digantung. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Intinya adalah bahwa beberapa tubuh orang masih utuh. Banyak orang kehilangan tangan dan kaki. Organ dalam mereka telah digali, dan sebagainya. Mayat-mayat menggantung di seluruh kota, seperti daging sapi kering. Mengerikan. Ini seperti neraka di bumi. Mereka tidak hanya membunuh, tetapi juga menyiksa. Tidak ada kemanusiaan sama sekali. Tentu saja ini juga merupakan peringatan dan pencegah. Tujuannya adalah untuk membiarkan Ye Junlin melihat betapa kuat dan kejamnya mereka. Biarkan dia tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Semua orang gemetar. Secara khusus, orang-orang yang mengenal alien paling kuat dari divisi penindasan iblis bahkan lebih ketakutan. Alien terkuat ini terlalu menakutkan. Menyinggung mereka akan menjadi tragis. Xiao Feng dan yang lainnya, yang mengikuti Ye Junlin, tampak semakin muram. Dalam menghadapi provokasi seperti itu, siapa yang tidak marah? Dan sekarang semua jenis rumor menunjukkan bahwa alien ini sangat kuat. Apakah itu dapat membalas King Long Five adalah sebuah pertanyaan. Ini membuat hati mereka langsung membeku. Terutama Xiao Feng mengepalkan tinjunya erat-erat. Lagi pula, dia juga tahu dari Gong Qianqiu betapa sulitnya ras alien terkuat ini. Betapa sulitnya bagi mereka untuk membalas dendam. Lagi pula, alien terkuat ini bukanlah Hydra sebelumnya. Mereka adalah keberadaan yang ditakuti oleh seluruh divisi sihir kota. Kekuatannya menakutkan. Guru mungkin tidak bisa melakukannya. Oke. Bagus sekali. Tunjukkan untukku, kan? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Segera, sudut mulutnya naik, mengungkapkan senyum. Tapi pada saat yang sama, kamu juga takut padaku. Jika kamu tidak takut padaku,
Mengapa repot-repot dengan peringatan dan drama mengejutkan semacam ini? Bukankah kamu harus datang kepadaku secara langsung? Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang terkejut. Ya. Mengapa dia menyerang Istana Dewa Harimau bukannya Ye Junlin? Meskipun basecampnya tidak dapat ditemukan, Ye Junlin mulai datang secara terbuka. Itu membuktikan bahwa mereka juga takut pada Ye Junlin. Karena dia bukan dari divisi Zenmo, dia tidak bisa memperkirakan kekuatannya. Bab 3333, Peningkatan Kualitas Gong Qianqiu. Dalam satu malam, Ye Junlin dapat dengan mudah melakukan drama semacam ini untuk membuat kuil harimau menghilang. Jadi itu tidak menghalangi dia. Adapun kekejaman, juga tidak. Dalam arti tertentu, Ye Junlin lebih kejam dari mereka. Ini semua tidak berguna. Intinya peringatan jera ini naif. Ayo cari sendiri langsung. Apakah kamu tidak berani? Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang tercengang. Saya belum pernah melihat orang yang berani memprovokasi alien paling kuat seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika ras alien terkuat tidak takut padanya, mengapa tidak datang kepadanya secara langsung? Sebaliknya, dia membuat lingkaran besar untuk menghalangi Ye Junlin. Terus terang, bukankah dia takut pada Ye Junlin? Ini tidak berani. Jangan bermain-main dengan trik kecil ini lain kali. Datanglah padaku langsung. Tentu saja, jika kamu takut, jangan katakan padaku. Ye Junlin mencibir. Tidak ada yang berpikir bahwa ini tidak akan mengejeknya. Sebaliknya, dia diolok-olok. Masalah ini dengan cepat menyebar ke telinga alien ini. Mereka semua melompat seperti guntur. Siapa yang mereka takuti? Tidak ada yang takut. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, mereka tidak takut. Hanya saja Ye Junlin tidak dapat diprediksi, dan tuan mereka tidak ingin ras alien ini bertabrakan dengan Ye Junlin untuk sementara waktu. Kalau tidak, mereka akan mencari Ye Junlin sejak lama. Mengapa menggunakan metode ini untuk mengintimidasi dia? Tapi setelah ucapan Ye Junlin keluar, mereka semua meledak dalam kemarahan. Ini adalah provokasi terang-terangan. Ini memprovokasi mereka. Saya ingin bertanya kepada faksi utama dari divisi setan kota, siapa yang berani memprovokasi mereka? Tidak. Sekarang diprovokasi oleh monyet di luar. Bagaimana tidak marah? Bagaimana kalau kita bergegas keluar dan membunuh Ye Junlin ini secara langsung? Orang-orang dari ras alien ini mulai bergerak. Ada kilatan dingin di matanya. Tidak. Tuan menjelaskannya. Aku tidak bisa melawan Ye Junlin untuk saat ini. Orang pertama menolak secara langsung. Jika itu tidak berhasil, ayo cari masalah dengan orang-orang di sekitar Ye Junlin. Cepat temukan lokasi base camp Ye Junlin. Kemudian pindahkan Ye Junlin menjauh dari gunung, dan kami akan mengambil kesempatan untuk memberikan damage yang besar ke base camp-nya. Tapi yang sulit adalah bagaimana menemukannya. Base camp Ye Junlin. Kerumunan mulai merasa malu. Kita bisa pergi ke pasar hantu untuk mengeluarkan hadiah, dan seseorang akan mengetahuinya. Segera kelompok alien ini diam-diam pergi ke kota-kota hantu dan merilis berita. Kota hantu adalah tempat yang paling banyak informasi di kota. Jadi bagi mereka, mereka hanya bisa memikirkan cara ini. Selanjutnya, pasar hantu luar biasa, dan kita akan pergi mencari lokasi base camp Ye Junlin. Sementara Ye Junlin mengejek dan menggairahkan, dia juga dengan panik mencari alien terkuat ini. Sisi lain, karena kegagalan untuk mengukir paviliun utara, Gong Qianqiu terus mengabdikan dirinya pada rencana perjalanan berlatih-latihan yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Kali ini dia akan berada dalam retret besar. Kecepatan penyerapan Junjun dari teknik ini sangat menakutkan, ratusan kali lebih cepat dari teknik lainnya. Oleh karena itu, sumber daya yang dibutuhkan juga sangat besar. Namun, mendapatkan semua jenis sumber daya terlalu mudah untuk Gong Qianqiu. Selama dia mengucapkan sepatah kata, pria yang tak terhitung jumlahnya akan mengirimkannya kepadanya. Semua yang kamu butuhkan. Apa yang kamu inginkan?
Sebelum retret, Gong Qianqiu menggunakan cara untuk mendapatkan banyak sumber daya. Sumber daya ini jauh lebih menakutkan daripada yang diperjuangkan dunia luar. Sumber daya yang diperjuangkan dunia luar sebenarnya adalah bahan mentah. Sumber daya dari divisi setan kota diproses dengan bahan mentah ini, seperti pemurnian menjadi berbagai ramuan obat, dan mengekstraksi kristal roh paling murni, yang lebih mudah diserap dan memiliki efek yang lebih baik. Gong Qianqiu benar-benar menggunakan banyak sumber daya dalam retret ini. Sumber daya ini lebih dari semua sumber daya faksi kecil digabungkan. Dia gila dan ingin meningkat secepat mungkin. Hanya seminggu kemudian, Gong Qianqiu benar-benar menggunakan semua sumber daya. Bab 3334, Istana Tianzu Qianqiu. Dan kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia telah membuat lompatan kualitatif secara langsung. Dia tidak bisa membayangkannya. Mungkin 3 atau 5 tahun penebusan dosanya tidak bisa dibandingkan dengan minggu ini. Praktek ini benar-benar menakutkan. Selama sumber dayanya cukup, itu akan ditingkatkan hingga ekstrim. Apa yang membuatnya tertekan sekarang adalah kurangnya sumber daya. Rao adalah karena dia memiliki kekuatan besar dan merasa bahwa sumber daya adalah masalah. Dia tidak peduli tentang itu sebelumnya. Memikirkan begitu banyak sumber daya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Tapi siapa sangka dalam seminggu akan habis. Sumber daya ini dia menghabiskan banyak koneksi untuk mendapatkannya. Menyerap begitu cepat, mengangkat begitu cepat. Itu adalah kejutan baginya, tetapi juga kekhawatiran. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan begitu banyak sumber daya besar di masa depan. Bahkan harus berkumpul. Untungnya, saya memiliki orang-orang di semua faksi utama divisi setan kota, jadi sumber daya tidak sulit untuk saat ini. Tapi masa depan sulit untuk dikatakan. Dia segera mulai mengatur seseorang untuk membantunya mencari sumber daya yang besar. Pada saat ini, ada juga hasil baru dalam pencarian lokasi base camp Ye Junlin di kota hantu. 4 sukinya dari Paviliun Utara telah ke base camp Ye Junlin beberapa kali dan tahu di mana itu. Tetapi 4 sukinya di Paviliun Utara telah lama menghilang, dan mereka tidak kembali ke Paviliun Utara. Mereka juga tidak muncul dalam pertempuran Paviliun Utara beberapa hari yang lalu. Keberadaan mereka tidak diketahui. Oleh karena itu, sekarang masalah menemukan keempat sukinya. Setelah Gong Qianqiu meninggalkan Bea Cukai, dia mengesampingkan semua masalah sepele. Terutama Xiao Feng menghiburnya. Dia tidak sabar untuk datang ke tempat sukinya dan ketiganya di penjara. Dia di sini untuk memamerkan kekuatannya. Setelah melihat ketiga sukinya, Gong Qianqiu langsung terengah-engah. Tunjukkan kekuatan dan momentum yang hebat. Sukinya dan yang lainnya tercengang. Sudah berapa lama Gong Qianqiu telah naik ke titik ini? Awalnya, Gong Qianqiu sangat kuat, jauh lebih kuat dari mereka. Tapi sekarang kekuatan ini, secara langsung melampaui penguasa Paviliun Utara, kan? Bukankah pada tingkat 3 orang suci dari Paviliun Utara membiarkannya berlatih lagi? Saat ini, kekuatan Gong Qianqiu sebanding dengan para jenius top di Paviliun Wufang. Ini. Mereka tercengang dan ketakutan. Ini hanya beberapa hari yang singkat. Ada lompatan kualitatif seperti itu. Apakah ini kengerian Junjun Gongfa? Gong Qianqiu memandang mereka dan tertawa dan berkata, lihat. Seberapa kuat aku sekarang. Ini adalah kengerian latihan Putri Ye Junlin. Jika saya mendapatkan tulang spiritual dan pedang kuno di masa depan, saya akan berpikir saya bisa lawan Ye Junlin. Sukinya dan yang lainnya mungkin tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang mereka percaya. Menurut tingkat pertumbuhan ini, Gong Qianqiu akan mampu melawan Ye Junlin cepat atau lambat. Selain itu, kekuatan tempur bukanlah yang terbaik dari Gong Qianqiu, dan strategi ini adalah yang terbaik darinya. Siapa yang bisa melawan ini? Selesai. Sudah berakhir sekarang. Wanita ini mungkin menumbangkan seluruh departemen sihir kota. Tidak ada yang bisa membalas dendam. Mereka selalu ingin membalas dendam Sulongri. Tapi tidak ada kesempatan.
Sulit bagi orang lain untuk melakukannya, bukan? Jika dia dibiarkan tumbuh seperti ini, tidak ada yang akan menjadi lawannya lagi. Belum lagi balas dendam. Jika Anda melihatnya, Anda harus lari. Semua orang harus mati. Pada saat ini, bawahannya datang untuk memberitahu Gong Qianqiu sebuah berita pasar hantu sedang mencari Su Qingya dan beberapa orang, dan ingin tahu di mana base camp Ye Junlin berada. Hah? Apa maksudmu? Alien ini akan menyerang base camp Ye Junlin? Tanya Gong Qianqiu. Ya. Sekarang Ye Junlin dengan gila-gilaan memprovokasi dan mencari alien ini. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin menemukan orang-orang di sekitar Ye Junlin untuk memulai. Tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan mereka, dan sekarang mereka meminta bantuan. Di pasar hantu, kata orang-orang itu. Mata Gong Qianqiu berbinar. Dia langsung tertawa. Bukankah ini Tuhan yang membantuku? Su Qingya dan ketiganya langsung bereaksi. Tidak baik. Wanita ini akan merencanakan. Orang-orang di sekitar Ye Junlin dalam bahaya. Bab 3335, ambil kesalahan. Su Qingya sudah menebak apa rencana Gong Qianqiu selanjutnya. Bisa melibatkan semua orang, termasuk alien terkuat dan Ye Junlin. Pada akhirnya, dialah yang diuntungkan. Semua orang akan menjadi pionnya dan dimanfaatkan olehnya. Dia menempati tempat yang tepat dan tempat yang tepat. Apa yang bisa dilakukan? Gong Qianqiu perlahan menatap Su Qingya dan mereka bertiga. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu melihatnya? Kesempatanku ada di sini lagi. Tuhan berdiri di sisiku. Dengan keberuntungan, apakah aku masih bisa kalah? Su Qingya langsung memarahi. Tapi tidak ada cara. Wanita ini sepertinya memiliki segalanya. Bahkan Tuhan sepertinya membantunya sekarang. Pertama-tama, saya akan memberitahu alien lokasi base camp Ye Junlin. Kedua, ketika mereka menyerang base camp Ye Junlin, saya akan menyelinap masuk dan mencuri pedang kuno Ye Junlin. Akhirnya, saya akan mengambil semua ini. Kamu dan ras alien terkuat. Tidak ada yang mencurigaiku sama sekali. Su Qingya menjadi gila. Jika terjadi kesalahan, mereka hanya bisa disalahkan. Karena hanya merekalah satu-satunya yang pernah ke base camp Ye Junlin. Gong Qianqiu pernah ke sana, tapi tidak ada yang tahu. Selain itu, ras alien terkuat dengan panik mencari mereka di pasar hantu, untuk menemukan keberadaan base camp Ye Junlin, sehingga semua orang akan berpikir bahwa itu adalah mereka. Palu sampai mati. Selain itu, mereka terkunci sekarang dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan cara ini, lebih pasti bahwa mereka bersembunyi dalam hati nurani yang bersalah. 100 mulut tidak membantah. Bahkan tidak ada kesempatan. Palu langsung mati. Mereka harus membawa pot ini ke Gong Qianqiu. Hahaha. Aku sekarang tahu bahwa alien terkuat menghindari Ye Junlin. Mungkin mereka takut padanya seperti yang dikatakan Ye Junlin. Tapi aku harus memberi mereka kesempatan untuk menghubungi. Dengan cara ini, seseorang akan menahan Ye Junlin. Aku akan membuat api di antara mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar. Aku juga bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Aku tidak memikirkan akar putri Ye Junlin untuk saat ini. Kemungkinannya masih belum bagus. Tapi aku harus putuskan pedang kuno. Gong Qianqiu tidak menyangka memiliki kesempatan seperti itu. Itu sangat cocok dengan rencananya. Gong Qianqiu memandang mereka dan mencibir lagi dan lagi. Maaf, saya ingin Anda yang disalahkan. Bagaimanapun, jika Anda tinggal di sini dan tidak bisa keluar, ambil saja kesalahannya. Gong Qianqiu, Anda bisa jangan mati. Su Qingya dan ketiganya memarahi jalan dengan marah. Hahaha. Gong Qianqiu pergi dengan senyum lebar. Dia akan bertindak. Hal pertama adalah menemukan Xiao Feng. Itu mulai menanamkan dalam dirinya bahwa Su Qingya dan beberapa orang lainnya tidak. Katakan padanya bahwa Su Qingya dan beberapa orang telah menghilang sekarang, dan mereka tidak tahu konspirasi apa yang mereka rencanakan. Ketika Paviliun Utara dalam bencana, keempat orang ini menghilang. Mereka pasti orang-orang yang rakus akan hidup dan takut mati.
Dan dia menekankan bahwa Suking-ya dan keempatnya adalah satu-satunya anggota divisi penindasan iblis yang pernah ke base camp Ye Junlin. Ini memberi Xiao Feng vaksinasi. Pada saat itu, ketika base camp terbuka, hal pertama yang dipikirkan Xiao Feng adalah Suking-ya dan yang lainnya. Tepat. Selain itu, ku dengar kamu sangat khawatir tidak bisa membalas dendam sekarang. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru. Kita tidak bisa membalas dendam untuk saat ini. Tapi sebaiknya jangan menggantungkan harapan kita pada yang lain. Kita harus memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah teknik pemurnian Qi tingkat surga. Dan 2 teknik pemurnian Qi tingkat lokal. Saya mendapatkannya dengan biaya besar. Anda cepat dan berlatih. Cepat dan tingkatkan kultivasi Anda. Gong Qianqiu memberi Xiao Feng teknik pemurnian Qi. Xiao Feng mengambil alih dengan gemetar. Kamu juga menggunakan sumber daya ini. Jika kamu tidak memilikinya, mintalah padaku. Singkatnya, tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Aku juga akan meningkatkan kekuatanku. Aku akan membantumu. Lebih baik balas dendam sendiri. Gong Qianqiu menatapnya dengan tegas. Xiao Feng juga menerima sinyal itu, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Bab 3336, Lokasi Basecamp terbuka. Aku akan menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi layak untukmu. Aku ingin membalaskan dendam Qinglong dan yang lainnya. Xiao Feng sangat bertekad. Oke. Aku juga buru-buru latihan. Kamu juga buru-buru latihan. Cari tempat yang tenang. Kata Gong Qianqiu. Jika kamu tidak menyukainya, aku punya tempat yang tenang. Aku akan berlatih denganmu, dan aku juga bisa membimbingmu. Gong Qianqiu menatap Xiao Feng dengan penuh harap. Mendengar ini, Xiao Feng meledak dalam ekstasi. Di mana Anda tidak setuju? Cukup gembira. Dia tidak bisa meminta kesempatan seperti itu. Dia berharap dia memiliki kesempatan seperti itu. Ketika saya mendengarnya sekarang, seluruh orang bersemangat sampai mati. Oke. Tidak masalah. Saya memberitahu guru bahwa saya akan mundur. Sekarang Ye Junlin berada di base camp. Dia masih merasa lega. Setelah menyapa Ye Junlin, dia segera pergi bersama Gong Qianqiu dan pergi berlatih di tempat yang tenang. Sebenarnya, ini juga bagian dari rencana Gong Qianqiu. Tujuan kepindahannya juga sangat sederhana, untuk mendukung Xiao Feng. Segera, dia akan memberitahu alien terkuat berita tentang base camp Ye Junlin. Saat itu, alien terkuat pasti akan datang ke base camp untuk mencari masalah dengan orang lain. Jika Xiao Feng ada di sana, dia mungkin akan dibunuh. Itu kerugian baginya. Dia masih ingin menjaga Xiao Feng untuk berurusan dengan Ye Junlin, untuk mendapatkan akar dan tulang spiritual Junjun. Xiao Feng adalah alat yang sangat penting. Karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Gong Qianqiu berpikir untuk membawa Xiao Feng pergi sebelum alien terkuat menyerang base camp Ye Junlin. Segera setelah itu, Gong Qianqiu membawa Xiao Feng ke retret. Xiao Feng segera melemparkan dirinya ke dalam latihan dengan sangat gembira. Pada saat ini, mengapa Anda harus menunjukkan Gong Qianqiu? Gong Qianqiu merasa lega. Dia juga mulai berlatih dengan sumber daya yang dia temukan, dan dengan panik meningkatkan kekuatannya. Rencananya akan dimulai dalam 10 hari. Pada saat itu, dia akan memberitahu ras alien terkuat tentang lokasi base camp Ye Junlin. Kota hantu masih diam-diam mencari keberadaan Suking-ya dan yang lainnya. Hanya tidak dapat menemukannya sama sekali. Ini membuat alien terkuat sangat tertekan. Ye Junlin berkeliaran di luar setiap hari, tetapi mereka tidak bisa pergi dan memperingatkan Ye Junlin secara langsung. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dari samping. Tetapi base camp tidak dapat ditemukan. Semua sia-sia. Pada hari ini, seseorang di kota hantu tiba-tiba merilis berita. Mereka mengklaim bahwa base camp Ye Junlin yang dicari oleh alien terkuat diketahui oleh mereka. Jadi, ini mengkhawatirkan alien terkuat. Segera berlari ke pasar hantu dan menghubungi orang yang menjual berita itu. Orang yang menjual berita itu secara alami adalah Gong Qianqiu.
10 hari telah berlalu, dan kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kesempatan terbaik telah datang. Lokasi basecamp Ye Junlin ada di tempat ini. Ini petanya. Dan beberapa perkiraan peta. Tenang, kami telah ke tempat ini beberapa kali, dan tidak ada yang salah dengan itu. Gong Qianqiu tidak berkomunikasi langsung dengan mereka, tetapi menyamar. Ketika alien terkuat mendengarnya, bukankah ini Su Qingya dan yang lainnya? Pada akhirnya, transaksi antara kedua belah pihak berhasil. Alien terkuat berhasil mendapatkan posisi basecamp Ye Junlin. Gong Qianqiu juga mendapatkan beberapa sumber daya ini. Ini lebih sesuai dengan kebutuhan Su Qingya dan lainnya. Tidak ada yang akan meragukannya. Setelah mendapatkan lokasi basecamp Ye Junlin, alien terkuat pergi untuk menyelidiki. Pada akhirnya, ternyata lokasinya benar. Memang itu. Selanjutnya, rencana ras alien terkuat akan segera dimulai. Mereka akan melancarkan serangan ke basecamp Ye Junlin untuk benar-benar mengejutkan Ye Junlin. Tapi sebelum mengambil tindakan, mereka harus memancing Ye Junlin pergi. Alien terkuat dikenal kejam. Mereka tidak akan berhenti. Bahkan jika Anda mengorbankan sedikit dari diri Anda sendiri. Selama itu bisa memukul Ye Junlin dengan keras, tidak masalah jika kamu berkorban lebih banyak. Setelah beberapa diskusi, mereka dengan cepat membuat rencana untuk mengambil gambar di basecamp Ye Junlin. Bab 3337, Pengganti Gong Qianqiu. Gong Qianqiu memperhatikan setiap gerakan mereka. Dia harus mulai merencanakan juga. Ketika alien terkuat menyerang basecamp Ye Junlin, mereka ingin mencuri God Tribulation. Segera alien terkuat membuat rencana. Yang pertama adalah untuk membawa Ye Junlin pergi, dan yang kedua adalah untuk menyerang basecamp-nya. Kesulitannya terletak pada cara menggambar Ye Junlin. Cara biasa tentu tidak akan berhasil. Saat ini, hanya alien terkuat mereka yang dapat menarik Ye Junlin untuk pergi. Kecuali orang-orang mereka muncul secara langsung. Hanya dengan begitu Ye Junlin dapat ditarik. Tetapi jika orang yang pergi untuk menarik Ye Junlin ditemukan oleh Ye Junlin, mereka pada dasarnya akan mati. Ini adalah kehilangan harga diri sebagai ganti kesempatan untuk menyerang basecamp Ye Junlin. Jika itu adalah kekuatan lain, tidak mungkin mengorbankan rakyat mereka sendiri. Tidak ada yang pergi. Saya harus mengatakan bahwa alien ini adalah ras yang biadab. Mereka adalah yang paling gila dan ekstrim. Hanya untuk menarik Ye Junlin pergi, dan ada kemungkinan besar untuk membayar harga nyawa. Tidak hanya tidak ada yang takut, tetapi semua orang berinisiatif mengundang Ying untuk menarik Ye Junlin. Takut mati. Mereka tidak bisa. Ini adalah ras alien yang sangat agresif. Karena saya pergi untuk menarik Ye Junlin, saya bisa berkelahi dengan Ye Junlin. Inilah yang semua orang ingin lakukan. Jika bukan karena larangan tuannya, aku khawatir mereka sudah lama membunuh Ye Junlin. Meskipun menarik sekarang, itu mungkin juga membayar harga kehidupan. Tetapi bukankah ini kesempatan untuk melawan Ye Junlin? Bahkan menurut mereka, mereka tidak akan kalah. Jadi ada banyak orang yang berinisiatif mengundang Ying. Pada akhirnya, pemimpin memilih 4 orang, siap untuk menarik Ye Junlin. Dan menyuruh mereka untuk tidak berkelahi. Hal utama adalah menahan Ye Junlin untuk waktu yang cukup, dan mencoba untuk hidup kembali sebanyak mungkin. Keempatnya langsung setuju. Hanya saja ide-ide mereka jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak jatuh cinta? Tujuan mereka kali ini adalah untuk membunuh Ye Junlin. Biarkan semua orang tahu bahwa monyet adalah monyet. Tidak sepenuhnya berevolusi. Ini adalah spesies buas. Lihat bagaimana mereka brutal. Alien terkuat juga telah memilih master yang akan menyerang basecamp Ye Junlin. 18 penuh. Mereka semua kuat dan menakutkan. Dan itu cukup untuk berurusan dengan basecamp Ye Junlin. Meskipun Gong Qianqiu tidak tahu situasi spesifik di sini, dia bisa menebak secara kasar waktu tindakan mereka. Ras alien ini tegas,
dan karena telah memperoleh posisi base camp Ye Junlin, itu pasti akan bertindak pada hari yang sama. Pasti tidak akan menunggu sampai besok. Jadi mungkin waktunya malam ini untuk bertindak. Gong Qianqiu juga sedang bersiap. Sebelum pergi ke base camp Ye Junlin, dia harus menenangkan Xiao Feng. Buat alibi juga. Biarkan Xiao Feng berpikir bahwa dia telah berada di tempat ini dan berlatih dengannya. Jadi tanpa ragu, dia pergi ke base camp. Tidak ada keraguan bahwa dia mencuri kesengsaraan suci. Gong Qianqiu menginstruksikan Xiao Feng dalam teknik pemurnian Qi tingkat surga. Ini cukup bagi Xiao Feng untuk belajar sebentar. Setelah itu, Gong Qianqiu pergi, tetapi dia mengatur agar seorang wanita dengan bentuk tubuh yang sama berlatih di ujung yang lain. Entah itu nafas, kekuatan, atau bentuk tubuh, mereka sama persis dengannya. Selama Xiao Feng tidak melihat dari dekat di depannya, dia tidak akan pernah menemukannya. Dan ketika keduanya berkultivasi, mereka tidak dapat saling mengganggu. Oleh karena itu, Xiao Feng tidak akan pernah bisa menemukannya. Xiao Feng mulai berlatih setelah memahami pemurnian Qi tingkat surga. Melihat Gong Qianqiu di ujung yang lain, dia sudah berkultivasi. Dia tersenyum. Dia telah bekerja sangat keras. Dia segera mengepalkan tinjunya dan mulai berlatih. Dia bekerja lebih keras daripada Gong Qianqiu, dan dia ingin berkembang. Jadikan kekuatan Anda benar-benar layak untuk Gong Qianqiu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa orang yang tidak jauh di matanya sama sekali bukan Gong Qianqiu, tetapi pengganti? Hanya saja dia tidak menyadarinya sama sekali. Bab 3338, Balas dendam akan datang. Saya harus mengatakan bahwa Gong Qianqiu berbahaya dan licik, mempertimbangkan setiap detail. Kontrol yang lebih tepat dari psikologi Xiao Feng. Jangan membicarakannya sebentar malam ini. Tidak apa-apa berbohong padanya selama seminggu dan sebulan. Setelah menenangkan Xiao Feng, Gong Qianqiu segera bergegas ke sekitar base camp Ye Junlin. Tentu saja, jangan terlalu dekat. Bahkan jika dia memiliki teknik pemurnian Qi tingkat surga eksklusif di Nange, itu secara khusus digunakan untuk menyembunyikan napasnya dan menyembunyikan sosoknya. Ketika dia bersembunyi, dia menjadi satu dengan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ketika dia diam-diam mengikuti Xiao Feng ke base camp sebelumnya, dia menggunakan Nange, teknik pemurnian napas tersembunyi, untuk menyerap semua napasnya. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Junlin datang, tidak akan mudah untuk mengetahuinya. Hasilnya sama. Ye Junlin hanya merasa bahwa seseorang akan datang, tetapi dia tidak menyadari adanya nafas. Tapi sekarang Ye Junlin masih di base camp, Gong Qianqiu masih sedikit takut untuk menantang. Jika teknik pemurnian Qi yang menyembunyikan sosok ini tidak berguna bagi Ye Junlin, kemudian selesai. Sebagian besar barang Gong Qianqiu berasal dari laki-laki. Misalnya, teknik pemurnian Qi ini, yang menyembunyikan sosok itu, diperoleh dari seorang tetua di Paviliun Selatan. Penatua itu tidak lebih baik dari Xiao Feng. Pintar mati. Namun, Gong Qianqiu masih diberi strategi, dan dia rela mempresentasikan semua teknik pemurnian Qi, harta karun, dan rahasia Nange. Gong Qianqiu bersembunyi dan menunggu aksi ras alien terkuat. Di malam hari, alien terkuat beraksi. Keempatnya dengan tegas menunjukkan jejak mereka di suatu tempat di Departemen Sihir Kota. Ye Junlin mengetahuinya untuk pertama kalinya. Lagi pula, dia menyebarkan jaring untuk menemukan mereka. Sekarang saya cukup akrab dengan berbagai faksi dari divisi setan kota untuk menyusup ke orang-orang saya sendiri. Jadi begitu ada petunjuk ras alien terkuat, Ye Junlin langsung mengetahuinya. Hah, jejaknya terungkap. Ada masalah. Ye Junlin secara alami bisa melihat masalahnya. Tetapi orang-orang telah mengekspos jejak mereka. Kemudian dia harus melihat. Lihat apa yang orang-orang ini lakukan. Bahkan jika mereka tahu mereka memiliki konspirasi. Sebelum pergi, Ye Junlin pergi ke kediaman Junjun untuk menemui Junjun. Melihat Junjun sedang berkultivasi,
Dia pergi dengan puas dan percaya diri. Ye Junlin telah pergi. Ketika Ye Junlin pergi, alien terkuat segera mengetahui berita itu. Aksi. Mulai aksi. Ke-18 orang itu menyelinap ke sekitar base camp Ye Junlin. Gong Qianqiu, yang bersembunyi di kegelapan, juga memperhatikan bahwa alien terkuat akan datang. Dia juga sangat gugup, karena takut ketahuan. Kelompok alien ini tidak mudah dipusingkan. Namun, berguna untuk menggunakan teknik pemurnian Qi ini untuk menyembunyikan nafas dan menyembunyikan tubuh. Orang-orang dari ras alien terkuat ini lewat di bawah hidungnya dan tidak memperhatikannya. Sisi lain, Ye Junlin dengan cepat bergegas ke gunung yang dalam di dekat paviliun utara Zenmoshi. Disinilah orang-orangnya menemukan keberadaan ras alien terkuat barusan. Oke, kalau begitu mereka sudah dekat. Aku sedang mencarinya. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Ye Junlin segera pergi mencari seseorang. 4 alien terkuat sebenarnya ada di dekatnya. Ye Junlin sudah tiba. Kenapa kita tidak langsung keluar? Beberapa dari keempatnya tidak bisa lagi menahan diri. Saya sudah lama ingin melawan Ye Junlin. Hal berikutnya yang kita miliki adalah kesempatan. Untuk saat ini, mari kita tunda cukup. Biarkan mereka bertindak di sana. Kita tidak bisa keluar, dan ketika Ye Junlin menemukan kita, diperkirakan waktu tunda akan hampir sama. 4 orang menunggu dengan cemas dalam kegelapan, menunda waktu Ye Junlin. Mereka berempat bersemangat memikirkan bertarung melawan Ye Junlin nanti. Sisi lain, 18 master ras alien terkuat semuanya datang ke pinggiran base camp Ye Junlin. Mereka memiliki peta base camp, dan mereka telah menemukan segalanya. 18 orang dibagi menjadi 6 kelompok dan diserang dari 6 arah. Bab 3339, Gong Qianqiu berhasil mencuri bencana. Gong Qianqiu juga gugup. Dia berharap sisi lain dari alien terkuat dapat menahan Ye Junlin untuk waktu yang cukup. Ini memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan pedang kuno. 3, 2, 1. Aksi. 18 master ras alien terkuat mulai menyerang base camp di 6 arah. Masih banyak orang di base camp. Murid dan murid Ye Junlin, serta banyak saudara. Begitu kelompok itu menyerang, mereka langsung tahu. Dan membunyikan klakson. Mencari kematian. Berani datang ke sini untuk bertindak liar. Secara kebetulan, Dewa Besar Huoyun Evil God juga ada di sana. Dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dan segera bertarung melawan Tuan Alien. Yang lain juga menanggapi. Ikuti Liziran dan yang lainnya untuk membunuh mereka semua. Setiap orang telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Setidaknya di depan Master Alien, mereka masih memiliki efektivitas tempur tertentu. Terutama Dewa Jahat Huoyun cukup kuat. Namun, Master Alien terkuat dibagi menjadi 6 kelompok, dan mereka dengan sengaja menargetkan 6 area. Akibatnya, base camp benar-benar kacau. Semua orang kehilangan banyak. Sekelompok Master Alien langsung menuju ke tempat Junjun berada. Gong Qianqiu telah datang ke base camp, menyaksikan pertempuran sengit. Dia masih sedikit terkejut. Saya pikir monyet-monyet ini akan dengan mudah dimenangkan oleh ras alien terkuat. Hasilnya di luar dugaan begitu ulet. Untuk saat ini, itu menolak. Tapi tidak masalah seberapa besar kerusakan yang dia alami. Setidaknya tujuannya tercapai. Ye Junlin telah menghubungi alien terkuat. Selanjutnya, kedua belah pihak bertarung sampai mati. Saling menahan. Itu semua baik untukmu. Ngomong-ngomong, pedang kuno. Saat kedua belah pihak berada dalam kekacauan, Gong Qianqiu diam-diam menyelinap ke base camp. Gunakan teknik pemurnian Qi tingkat surga Nange untuk menyembunyikan auranya dan menyembunyikan sosoknya. Langkah demi langkah, dia datang ke kediaman Ye Junlin. Ini juga merupakan tempat di mana alien terkuat fokus menyerang. Pada saat ini, Jiao Tianyu dan yang lainnya sedang berperang berdarah dengan Tuan Alien. Jiao Tianyu dan yang lainnya terluka, tetapi mereka masih bisa menanggungnya untuk saat ini. Begitu dia datang ke sini, Gong Qianqiu segera mencari bencana ilahi Ye Junlin.
Dia sekarang berdoa agar Ye Junlin tidak mengambil pedangnya. Itu benar-benar membuat keinginannya menjadi kenyataan. Di lokasi koridor kediaman, Shen Jie ditempatkan di sana dengan santai. Benar saja. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa dalam hati. Dia segera pindah ke posisi ini. Tidak ada yang menemukannya sepanjang waktu. Termasuk Master Alien. Pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan perampokan ilahi dan memasukkannya ke dalam kotak pedang yang juga bisa menyembunyikan napasnya. Lalu pergi dengan tenang. Tidak ada petunjuk atau jejak yang tersisa. Seolah-olah tidak ada orang sama sekali. Tapi perampokan ilahi dicuri. Gong Qianqiu pergi dengan gelisah sepanjang jalan. Dia berharap Ye Junlin tidak akan kembali untuk saat ini, dan menunda cukup waktu di sisi lain. Seperti yang dia katakan sendiri, bahkan surga ada di pihaknya. Ye Junlin tidak kembali. Dia keluar dari base camp. Mendapatkan pedang kuno yang dia inginkan. Tapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, teruslah menonton. Ingin melihat seberapa destruktif kelompok Master Alien ini. Hal lain adalah kekhawatirannya. Bagaimana Junjun nanti? Akan buruk baginya jika dia dibawa pergi oleh kelompok Master Alien ini, atau jika dia terluka dan terbunuh. Jadi dia melihat apakah dia bisa membantu dengan benar. Junjun bisa terluka, tapi tidak mati, apalagi dibawa pergi. Junjun sangat berguna baginya. Dia benar-benar tidak bisa pergi saat ini. Sisi lain, sekelompok 3 Master Alien mendekati Junjun. Untuk membalas Ye Junlin, cara terbaik adalah menyerang keluarganya. Terutama Junjun. Jika Junjun diambil dan akar serta tulang spiritualnya ditransplantasikan, itu akan menjadi pukulan terbesar bagi Ye Junlin. Jadi Junjun adalah target serangan pertama. Bab 3340, Junjun melawan langit. Junjun, yang sedang berkultivasi, juga secara alami memperhatikan gerakan di luar. Tepat ketika dia akan mendukungnya, 3 Master Alien menyerangnya. Ketika mereka melihat Junjun, mata mereka hampir bersinar. Tugas mereka adalah untuk mengambil Junjun. Ini juga merupakan bagian terpenting dari misi ini. Oleh karena itu, 3 orang yang dikirim untuk berurusan dengan Junjun adalah yang terkuat di antara 18 orang. Bawa dia dan bawa dia pergi. Ketiga tuan itu segera membunuh Junjun. Junjun juga menggunakan latihan buatannya sendiri untuk melawan tanpa menunjukkan kelemahan. Boom! Dia langsung menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekan 3 tuan alien di depannya. Bang bang bang. Adegan yang tak terduga muncul. 3 Master Alien hilang, dan mereka semua terbang keluar. Dia muntah darah, terluka parah, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Junjun di depannya seperti iblis. Berbaur dengan dunia di sekitar Anda. Bumi di bawah kaki, atau gunung, atau bahkan cakrawala. Semua untuknya. Seperti dewa, Anda tidak bisa melihatnya secara langsung. Mereka bertiga tahu bahwa mereka ceroboh. Segera gunakan semua kekuatannya untuk terus menyerang Junjun. Ini tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil. Bum bum bum. Tapi, tidak ada yang menyangka mereka bertiga terbang lagi. Dan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa anak ini sangat kuat. Sama seperti ayahnya. Itu tak terkalahkan. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri, dan paksaan mengerikan Junjun telah tiba, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di luar Dewa Jahat Huoyun, Li Ziran dan yang lainnya terluka. Lagi pula, alien terkuat ini terlalu kuat. Jika mereka bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah cukup bagus. Bunuh mereka. 15 ahli dari ras alien terkuat langsung memulai pembunuhan, dan mereka ingin membantai semua orang seperti Li Ziran. Beri Ye Junlin balas dendam terkuat. Di bawah serangan sengit mereka, Dewa Jahat Huoyun dan yang lainnya merasakan tekanan. Tepat ketika ada krisis, Junjun muncul. Belum lagi membuang 3 alien master, aura menakutkan menyelimuti penonton. Biarkan semua orang yang hadir merasakan paksaan yang menakutkan. Hatiku gemetar. Ini adalah
Awalnya mereka mengira Ye Junlin yang kembali. Penindasan seperti itu. Tapi siapa sangka kalau ini sebenarnya Junjun. Dia mengesankan. Seperti peri. Aura menakutkan menyelimuti 15 tuan dari ras alien terkuat. Pergi. Ambil. Ras alien yang berperang segera bergegas. Tapi 15 orang masih tak terkalahkan. Itu semua diledakkan oleh Junjun. Bahkan Gong Qianqiu tercengang. Gadis kecil ini sangat kuat. Anda bukan lawan Anda. Dia awalnya berpikir bahwa peningkatannya dalam periode waktu ini akan bertentangan dengan langit. Hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan Junjun. Untungnya, dia masih ingin mencapai akar Junjun sebelumnya. Sekarang bangunkan dia, dia terlalu kuat. Bahkan jika Ye Junlin tidak ada di sana, tidak ada gunanya membiarkannya pergi untuk mengalahkan Junjun. Apakah dia begitu kuat? Bagaimana cara transplantasi tulang akarnya? Untung. Dia tidak bisa membantu tetapi menepuk dirinya sendiri. Untungnya, kali ini, saya tidak memiliki ide untuk memukul akar Junjun, hanya untuk mencuri para dewa. Jika tidak, Anda akan gagal sendiri. Benar saja, keberuntungan itu baik, dan Tuhan ada di pihaknya. Namun, ini membuat Gong Qianqiu sedih, dan akan lebih sulit lagi jika dia ingin mengambil keputusan tentang asal-usul Junjun. Harus mengambil pandangan panjang. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Junjun menunjukkan kekuatan besar, dan kelompok alien ini sama sekali bukan lawan. Setelah mereka mengalami kegagalan berturut-turut, kelompok alien ini tidak menunggu lebih lama lagi dan buru-buru dievakuasi. Junjun awalnya ingin mengejar, tetapi mengingat keselamatan orang lain di base camp, dia masih tidak mengejar. Segera pergi untuk menghitung korban. Alien terkuat segera melarikan diri, dan rencana untuk membalas Ye Junlin gagal. Gong Qianqiu juga segera pergi. Petualangan ini terlalu mengasyikkan. Risikonya terlalu besar. Bersambung.